Hai Sobat Aisyah, sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa tekan loncengnya, ceng 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 ceng. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير المخلوقات. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته. وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita haturkan hadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, khususnya nikmat iman dan Islam dan kesehatan
Dari mulai kita ada di rahim ibu kita sampai saat ini, nikmat yang Allah telah berikan kepada kita tidak pernah terputus-putus, walaupun satu detik nafas pun. Dan nikmat yang Allah berikan kepada kita tidak akan pernah bisa kita hitung-hitung, walaupun kita datangkan alat hitung yang paling canggih di zaman modern ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Jika engkau menghitung-hitung nikmatku, maka tidak akan bisa engkau menghitung-hitungnya. Innal insana lazalumun kafar. Sesungguhnya manusia itu selalu berbuat berzalim pada dirinya dan juga kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat, keluarga beliau sampai akhir zaman. Dengan senantiasa kita selalu bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kelak di hari kiamat kita akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling banyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itulah orang yang akan selalu dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali datang hari Jumat, khatib menaikkan mimbar dan tak lupa khatib selalu berwasiat kepada jemaah sekalian, kepada kaum muslimin agar senantiasa meningkatkan ketakwaan dan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Kenapa selalu khatib mewasiatkan agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah ingin memberitahu kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak melihat, tidak menjadikan kemuliaan seseorang dengan harta mereka. Jika Allah jadikan kemuliaan seseorang dengan hartanya, maka orang-orang yang banyak hartanya, orang-orang yang kaya, tentu mereka akan mendapatkan kemuliaan. Bahkan Qarun yang hartanya, kunci hartanya tidak bisa dibawa oleh seekor onta, tentu dia akan menjadi mulia di seluruh dunia ini. Begitu juga jika Allah jadikan ukuran kemuliaan seseorang dengan pangkat jabatannya, maka para pejabat, orang-orang yang punya pangkat, para presiden dan raja-raja, tentu mereka orang yang paling mulia. Bahkan mungkin Fir'aun laknatullah alaihi mungkin orang yang paling mulia. Begitu juga jika Allah jadikan ukuran kemuliaan seseorang dengan titel, gelar dan sarjananya, maka tentu orang-orang yang berpendidikanlah yang akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah tidak melihat itu. Allah tidak menjadikan ukuran kemuliaan seseorang dengan harta, pangkat jabatan atau titel ataupun rupa seseorang. Akan tetapi Allah jadikan ukuran kemuliaan seseorang dengan takwanya. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisiku adalah yang paling bertakwa. Sebesar takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebesar itulah kemuliaan yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis dikatakan la farqa bainal arabi wal ajam. Tidak ada perbedaan antara orang Arab ataupun bukan orang Arab kecuali takwa, illa takwa, kecuali takwa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perbedaannya adalah takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Allah tidak melihat rupa seseorang, tapi melihat hati seseorang. Rasulullah SAW isyaratkan dalam riwayat, beliau isyaratkan at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Beliau isyaratkan bahwa takwa itu sesungguhnya ada di dalam hati. Letak takwa itu di dalam hati kita. Sebesar apapun takwa kita masukkan ke hati kita, sebesar itulah kemuliaan kita. Allah tidak memandang orang itu orang miskin, orang biasa, pejabat, orang kaya, orang berpendidikan, selama dia bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Sebesar itulah kemuliaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa ciri-ciri orang yang bertakwa? Dalam surah Al-Baqarah dikatakan Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alif Lam Mim, Al-Quran adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapakah orang-orang yang bertakwa? Ada 5 ciri orang yang bertakwa. Yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib, mereka yang beriman kepada yang ghaib. Dalam tafsir Al-Imam Sya'rawi dan tafsir Ibnu Al-Arabi dikatakan bahwa makna al-ghaib di sini adalah Allah, huwa Allah, hanya Allah yang ghaib. Zat Allah yang ghaib, yang mengetahui ghaib hanyalah Allah. Huwa alimul ghaib, la ya'lamul ghaiba illahu. Tidak ada yang mengetahui ghaib kecuali Allah. Tidak ada yang tahu zat Allah kecuali Allah sendiri. Maka al-ghaib ini adalah Allah. Artinya orang yang beriman kepada Allah bizatnya, dengan zatnya. Iman kepada zat Allah Subhanahu wa taala adalah iman, puncaknya iman. Adapun yang tidak nampak bagi kita seperti malaikat, jin, surga, neraka, itu tidak ghaib. Akan tetapi panca indera kita belum sampai ke sana. Nanti ketika kita sudah di akhirat, alam akhirat, kita akan tampak di sana malaikat, tampak surga dan neraka, semua nampak, bukan ghaib. Inilah ciri yang pertama orang-orang yang bertakwa. Mereka beriman kepada al-ghaib, beriman kepada zatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah muntahal iman, puncaknya iman. Orang yang bertakwa akan selalu meningkatkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ciri yang kedua adalah wa yuqimuna shalah. Orang yang bertakwa adalah mereka yang selalu mendirikan salat, selalu menjaga salatnya, selalu meningkatkan hablum minallah. Salat ini ibarat hablum minallah, hubungan bersama Allah, hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa akan selalu dekat kepada Allah dengan salat. Betapa pentingnya salat ini, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala memanggil baginda Rasulullah SAW sendiri ke Sidratul Muntaha untuk berjumpa langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Rajab ini, bulan yang mana baginda Rasulullah SAW menerima perintah salat dari Allah Subhanahu wa taala. Di Sidratul Muntaha melihat Allah Subhanahu wa taala. Betapa agungnya perintah salat ini, maka orang-orang yang bertakwa akan selalu meningkatkan takwanya dengan meningkatkan salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salat ini adalah tiangnya agama. As-salatu imaduddin. Salat adalah tiangnya agama. Salat dalam agama, jika tiang tidak ada, maka agama ini tidak akan berdiri dengan kokoh. Maka salat ini menjadi pokoknya agama. Begitu juga salat adalah penghulu daripada amalan-amalan kita.
Amalan-amalan kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala jika salat kita tidak benar, jika salat kita tidak bagus. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis, innama yuhasabu yaumal qiyamati abdu as-salah. Sesungguhnya yang akan dihisab di hari kiamat, inna awwal ma yuhasabu alaihi al-abdu yaumal qiyamati as-salah. Sesungguhnya yang akan dihisab seorang hamba itu pertama kali di hari kiamat adalah salat. Fa'in saluhat, jika salatnya baik, bagus, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, saluha sa'irul amali kulli, maka seluruh amal-amalnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in fasadat, jika salatnya rusak, maka seluruh amalnya akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in fasadat fasada sa'iru kullu amal. Jadi semua amal-amalnya pun ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka penting sekali salat ini sebagai penghulu agar amalan-amalan kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri yang kedua, orang-orang yang muttaqin. Ciri yang ketiga adalah wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang-orang yang bertakwa, mereka akan selalu membagikan atau menginfakkan seluruh apa yang Allah berikan kepada mereka berupa rezeki, yaitu orang-orang yang bertakwa, al-muttaqin. Mereka akan selalu memperbaiki hubungan mereka, hablum minan nas. Dalam ayat ini dikatakan wa mimma razaqnahum yunfiqun, apa-apa yang Allah rezekikan kepada mereka, yang Allah rezekikan kepada mereka, kepada kita, bukan hanya harta, tetapi juga kesehatan, pangkat, jabatan, dan lain sebagainya. Adapun orang yang diberi Allah rezeki ilmu, mereka infakkan hartanya ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang Allah beri rezeki pangkat, jabatan, mereka gunakan untuk kemaslahatan umat. Dan mereka yang Allah beri rezeki ilmu, mereka ajarkan ilmu mereka. Begitu juga mereka yang diberi Allah kesehatan, dengan kesehatannya mereka gunakan untuk membantu orang-orang yang lemah. Inilah ciri ketiga orang yang muttaqin. Mereka akan selalu meningkatkan hubungan baik mereka kepada manusia, hablum minan nas. Adapun ciri yang ketiga, yang keempat dari orang-orang yang muttaqin, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Mereka yang beriman kepada apa-apa yang diturunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada nabi-nabi sebelumnya, semua dirangkum dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Orang-orang yang bertakwa akan selalu menjadikan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai pedoman hidupnya, petunjuk hidupnya. Dia akan menjadikan Al-Quran selalu di dalam hidupnya untuk penerang jalan hidupnya. Artinya mereka akan selalu berusaha memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Jika mereka tidak tahu tentang Al-Quran dan Sunnah, mereka akan tanyakan. Dan jika mereka belajar Al-Quran dan As-Sunnah, also mereka press akan this bell belajar icon. kaidah-kaidah dari Al-Quran dan As-Sunnah, bukan hanya berbicara bahwa menurut Al-Quran dan Sunnah, tapi tidak tahu ilmu Al-Quran dan Sunnah. Banyak zaman sekarang orang-orang yang berpedoman pada Al-Quran dan Sunnah, tapi mereka tidak paham Al-Quran dan Sunnah, sehingga mereka membid'ah-bid'ahkan yang lain. Ini yang kita khawatirkan. Orang-orang yang bertakwa, mereka orang-orang yang paham dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau mereka tidak paham pun, mereka akan bertanya kepada ahlinya. Inilah ciri yang keempat dari orang-orang yang bertakwa. Ciri yang kelima daripada orang-orang yang bertakwa, yaitu wabil akhirati hum yuqinun. Mereka terhadap akhirat, mereka yakin dengan akhirat.
mereka yakin akan kubur, mereka yakin akan surga dan neraka, mereka yakin dengan as-sirat, mereka yakin dengan al-mizan. Kelak di akhirat mereka akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan amalan mereka. Inilah orang-orang yang bertakwa, selalu mempersiapkan dirinya bekal untuk akhirat. Selalu mereka beramal untuk akhirat. Dalam Al-Quran dikatakan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dalam riwayat dikatakan, al-qisu man dana nafsahu wa amila ma ba'dal maut. Orang-orang yang cerdas, mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Mereka yang selalu muhasabah, selalu menghisab-hisab dirinya, menghitung-hitung dirinya, dan selalu mempersiapkan amal buat ketika mereka meninggal, buat bekal mereka nanti di akhirat. Inilah ciri-ciri orang-orang yang bertakwa. Ada 5. Lalu ayat ini ditutup dengan firman Allah, ulaika ala hudan min rabbihim. Mereka itulah orang-orang yang mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika humul muflihun. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga khutbah yang singkat ini dapat bermanfaat bagi kita, dan semoga kita menjadi atau ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hambanya yang bertakwa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat min kulli dhanb wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal mu'minun al-hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى وقد أمر الله تعالى في كتابه ولم يزل قائما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم كما باركت على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك على سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وانصر عبادنا وانصر إخواننا المجاهدين في كل مكان
برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم دفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والشيوخ المختلفة والشدائد والمهن والزلازل والفتن عن بلدنا هذا خاصة وعن بلدان المسلمين عامة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. السلام عليك يا رسول الله.